Fakta bahwa Nabi Muhammad adalah alien tidak terbantahkan. Hanya orang-orang zalim, fasik, dan munafik yang menolak kebenaran ini. Jangan tertipu oleh elit global yang menyebut beliau hanya sebagai rasul biasa. Salah satu bukti menarik, malam itu angin berembus perlahan di padang pasir yang sunyi. Nabi Muhammad telah berjanji kepada Ibnu Mas'ud untuk menunjukkan sesuatu yang luar biasa, sebuah rahasia yang tak banyak diketahui manusia, rahasia tentang jin. Kau ingin melihat sesuatu yang belum pernah kau saksikan sebelumnya? Tanya Nabi dengan suara tenang. Ibnu Mas'ud mengangguk mantap. Aku siap ya Rasulullah. Mereka berjalan menyusuri kegelapan malam, hanya diterangi bintang-bintang yang bertaburan di langit. Langkah mereka mantap, seolah menuju sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Setelah perjalanan yang cukup jauh, mereka tiba di sebuah lembah yang tampak sunyi, namun auranya begitu berbeda. Berhenti di sini, ujar Nabi Muhammad seraya menghentikan langkahnya. Ibnu Mas'ud melihat dengan rasa ingin tahu. Saat Nabi mulai menggambar sebuah lingkaran di tanah, garis-garis itu tampak mengelilinginya dengan rapi. Ia teringat pada cerita tentang lingkaran pelindung, semacam batas yang tak boleh dilewati oleh makhluk tertentu. Jangan keluar dari lingkaran ini, apapun yang terjadi, pesan Nabi dengan tatapan serius. Ibnu Mas'ud mengangguk. Ia merasa detak jantungnya mulai berpacu lebih cepat, seolah tubuhnya merasakan sesuatu yang ganjil akan terjadi. Nabi Muhammad kemudian berjalan turun, semakin mendekati lembah, dan saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Dari dalam kegelapan, muncul makhluk-makhluk yang bentuknya sungguh aneh. Mereka tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuh mereka menyerupai manusia, tetapi kepalanya seperti kendi, melengkung aneh, dengan mata yang bersinar samar dalam gelap. Sebagian dari mereka melayang di udara, sementara yang lain berdiri kokoh di tanah berbatu. Ibnu Mas'ud menahan napas. Jumlah mereka begitu banyak, memenuhi pandangannya, hingga sosok Nabi Muhammad nyaris tak terlihat di tengah-tengah kumpulan makhluk itu. Dalam hatinya, ketakutan mulai menyelinap. Apa yang sedang terjadi? Apakah Nabi Muhammad dalam bahaya? Dorongan untuk berlari keluar dari lingkaran itu begitu kuat. Namun tiba-tiba, dari celah makhluk-makhluk itu, ia melihat Nabi Muhammad mengangkat tongkatnya sedikit, mengisyaratkan sesuatu. Isyarat itu jelas, tetap di tempatmu, jangan khawatir. Ibnu Mas'ud menggigit bibirnya, menahan diri dengan segenap keberanian. Ia tetap berdiri di dalam lingkaran, meski rasa cemasnya semakin menjadi-jadi. Waktu berlalu begitu lama. Perundingan atau pertemuan antara Nabi dan makhluk-makhluk itu berlangsung selama berjam-jam. Ibnu Mas'ud tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan, tapi ia bisa merasakan aura yang begitu kuat di sekelilingnya. Hingga akhirnya, menjelang fajar, makhluk-makhluk itu mulai menghilang satu persatu, lenyap dalam kegelapan seperti embusan angin yang menguap di udara. Nabi Muhammad pun kembali menghampiri Ibnu Mas'ud, wajahnya tetap tenang seperti biasa. Kau melihat semuanya? Tanya beliau. Ya, aku melihat semuanya, jawab Ibnu Mas'ud dengan suara bergetar. Kau keluar dari lingkaran ini? Tidak. Nabi Muhammad tersenyum tipis. Seandainya kau keluar sejengkal saja dari garis ini, mungkin kau sudah tersambar oleh mereka. Ibnu Mas'ud terdiam. Dadanya masih bergemuruh antara ketakjuban dan ketakutan. Malam itu, ia telah menyaksikan sesuatu yang tak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya, pertemuan Nabi dengan para jin. Namun di balik semua itu, muncul satu pertanyaan yang mengusik pikirannya. Siapakah mereka sebenarnya? Apakah benar mereka adalah jin, ataukah sesuatu yang lebih dari itu? Malam yang misterius itu menyisakan banyak pertanyaan. Pertanyaan yang bahkan hingga kini, manusia modern mungkin masih berusaha mencari jawabannya. Adalah fenomena kekurangan oksigen di luar angkasa. Orang zaman dulu tidak tahu efek perjalanan ke ruang angkasa, namun Al-Quran telah menyebutkan kondisi sesak napas saat naik ke langit. Selain itu, Al-Quran juga menyebut hewan melata di langit. Apa maknanya?
Apakah ada makhluk hidup yang tinggal di luar angkasa? Ditambah lagi, untuk menembus langit, manusia memerlukan sultan. Kata sultan yang disebut dalam Al-Quran, QS Ar-Rahman 33, memiliki makna kekuatan, otoritas, atau teknologi luar biasa yang diperlukan untuk menembus langit kekuatan atau teknologi luar biasa. Bagaimana mungkin konsep-konsep ini diketahui sejak abad ke-7? Apakah semua ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar yang selama ini tersembunyi? Di zaman modern ini, kita sering diajarkan untuk berpikir kritis, mempertanyakan segala sesuatu, dan mencoba mencari jawaban di luar definisi lama yang sudah mapan. Salah satu yang menarik untuk dipertanyakan ulang adalah konsep tentang jin. Apakah mereka benar-benar makhluk yang kita bayangkan selama ini? Ataukah mereka adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang mungkin lebih dekat dengan konsep yang dikenal manusia modern sebagai alien? Bayangkan kembali kejadian yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad. Salah satu riwayat yang terkenal adalah bagaimana beliau selalu dipayungi oleh awan kemanapun beliau pergi. Awan itu selalu melindunginya dari panas terik gurun, sebuah fenomena yang menarik mengingat iklim di Jazirah Arab yang ekstrem. Banyak riwayat menyebutkan bahwa kulit Nabi Muhammad putih, sesuatu yang cukup jarang terjadi di daerah yang penuh dengan sinar matahari yang membakar. Jika awan itu selalu menaunginya, bisa saja itu adalah alasan mengapa kulitnya tetap cerah. Tapi, bagaimana jika awan itu bukanlah awan seperti yang kita pahami? Bagaimana jika awan itu adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang menyembunyikan entitas yang ada di dalamnya? Fenomena ini semakin menarik jika kita kaitkan dengan pengalaman salah seorang sahabat Nabi, Usaid bin Hudair. Suatu hari, dia melihat awan berbentuk payung di langit. Awan itu berbeda dari yang biasa dia lihat karena mengeluarkan cahaya warna-warni seperti lampu-lampu yang berpendar di tengah malam. Saat itu, Usaid menganggapnya sebagai fenomena alam yang aneh dan tidak terlalu memikirkannya. Namun, kejadian berikutnya membuatnya berpikir ulang. Pada suatu malam, saat Usaid sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba kudanya yang terikat di dekatnya mulai gelisah. Hewan itu meringkik dan berusaha melepaskan diri, seolah-olah merasakan sesuatu yang tidak kasat mata. Usaid terkejut dan mencoba menenangkannya, tapi kudanya semakin panik. Ketika ia mendongak ke langit, ia melihat hal yang sama seperti sebelumnya. Awan berbentuk payung dengan cahaya-cahaya aneh yang berpendar di dalamnya. Keesokan harinya, ia menceritakan hal itu kepada Nabi Muhammad. Dengan tenang, Nabi hanya tersenyum dan berkata, "Itu hanya malaikat yang ingin mendengar suaramu membaca Al-Quran." Malaikat, kita bisa menerima jawaban itu dalam konteks keimanan. Tetapi, jika kita mencoba melihatnya dengan perspektif yang lebih luas, kita bisa bertanya-tanya, apakah mungkin malaikat yang dimaksud adalah sesuatu yang lebih dari sekadar entitas spiritual? Apakah mungkin mereka adalah bentuk kehidupan lain yang selama ini tersembunyi di balik fenomena-fenomena aneh yang sering terjadi di sekitar para nabi dan orang-orang suci? Kisah lain yang juga menarik adalah kejadian di Mekkah yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud. Pada suatu malam, Nabi Muhammad sedang duduk bersama beberapa sahabat, berbincang seperti biasa. Tapi, dalam sekejap mata, beliau menghilang. Para sahabat panik. Mereka celingukan, mencari ke segala arah. Tidak ada tanda-tanda kemana beliau pergi. Di tengah kota yang ramai sekalipun, menghilang begitu saja adalah sesuatu yang mustahil. Ibnu Mas'ud mengingat malam itu sebagai salah satu malam paling menegangkan dalam hidupnya. Situasi di Mekkah saat itu masih berbahaya bagi Nabi Muhammad, dan para sahabatnya takut beliau diculik atau disakiti oleh musuh-musuhnya. Mereka segera menyebar, mencari jejaknya di seluruh kota. Orang-orang Mekkah terkenal sebagai pelacak yang andal. Hidup di padang pasir mengharuskan mereka memiliki kemampuan membaca jejak, karena satu kesalahan saja bisa berarti kematian di tengah gurun. Namun, meskipun mereka sudah mengerahkan kemampuan terbaiknya, tak satu pun jejak Nabi Muhammad yang ditemukan. Beliau hilang begitu saja, seperti ditelan udara.
Mereka terus mencari hingga menjelang subuh, dan akhirnya mereka melihat Nabi Muhammad berjalan kembali dari arah Gua Hira. "Ya Rasulullah, kemana saja engkau pergi?" tanya mereka, masih dengan napas terengah-engah setelah pencarian panjang itu. Nabi Muhammad hanya tersenyum tenang. "Tadi ada beberapa jin yang ingin belajar Al-Quran," jawabnya sederhana. Jawaban yang singkat, tapi menyimpan begitu banyak misteri. Jika kita menghubungkan peristiwa ini dengan pengalaman Usaid bin Hudair, dengan awan bercahaya yang misterius, dan dengan kisah-kisah lainnya, kita bisa mulai bertanya, mungkinkah jin yang dimaksud sebenarnya adalah makhluk yang lebih mirip dengan konsep alien yang kita kenal saat ini? Bisa jadi, selama ribuan tahun, manusia sudah berinteraksi dengan entitas yang bukan berasal dari dunia ini. Mereka mungkin muncul dalam berbagai bentuk, dengan berbagai nama, tergantung pada bagaimana manusia di setiap zaman menafsirkannya. Di masa lalu, mereka disebut jin, malaikat, atau dewa. Di zaman modern, mungkin kita mengenalnya dengan nama yang berbeda: penghuni langit, entitas interdimensional, atau bahkan alien.